bersama saya dengan Pak Hanji Widianto. Tadi kita sudah bahas sekilas soal pemekaran wilayah di Jawa Barat. Nah, saya kira pemekaran di Jawa Barat dengan tingkat populasi yang banyak dibanding provinsi lain di Pulau Jawa khususnya, kembalinya Jawa Timur Tengah, Baik. dan dengan jumlah kabupaten kota secara administratif lebih sedikit justru dibanding Jawa Tengah. Menurut Pak Jibri seberapa besar adanya pemekaran di Jawa Barat? Kendati ya di pusat masih tetap ada moratorium, tapi kan ada sinyalemen tadi. Sinyal itu harus tetap disuarakan kan untuk paling tidak menjadi oli dan pusat memulai fluid itu. Masih jauh. Jadi kemudian menilai seberapa urgent Jawa Barat harus melakukan pemekaran wilayah. Baik, terima kasih Bang Mahesa. Jadi dalam konteks politik itu, dalam proses pemekaran itu ada dua pendekatan sebetulnya. Satu, kalau bahasa saya adalah bottom up policy, kebijakan arus bawah. Yang kedua, top down policy, kebijakan penentu kebijakan untuk membuat program-program strategi, salah satunya pemekaran. Saya melihat memang di Jawa Barat ini pemekaran hari ini saya lihat lebih cenderung sebetulnya bottom up, lebih kepada kreativitasnya Pak Gubernur Jawa Barat nih, Ridwan Kamil. Nah, yang kedua, kenapa Jawa Barat itu harus pemekaran? Nah, ini sebagai maksud saya biar jadi edukasi juga kepada masyarakat. Jadi sekarang kita sanding data, kita bandingkan data antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Mohon maaf ini saya ulang lagi data ini. Jawa Barat penduduknya hampir sudah 50 juta hari ini dengan 27 kabupaten kota, 627 kecamatan yang tersebar di 5.957 desa dan kelurahan. Luasnya kurang lebih 35.000 km. Kita bandingkan dengan Jawa Timur, memang luasnya lebih 47.000 km, penduduknya lebih sedikit, hanya 40 juta, beda 10 juta. Tetapi wilayah administratifnya ada 38 kabupaten kota. Kita 27 kan gitu ya, sudah beda 11. Geser ke tengah, Jawa Tengah itu luas wilayahnya lebih kecil dari Jawa Barat, hanya 32.000 km. Penduduknya hanya 34 sampai 35 juta. Bedanya hampir 15 juta dengan Jawa Barat, tetapi wilayah administratifnya ada 35 kabupaten kota. Beda 8. Nah, Jawa Barat dengan berbagai pendekatan yang lebih tadi, sehingga konteks pemekaran ini bukan hanya kebutuhan saja di masyarakat, tapi juga memang semestinya kebijakan politiknya harus sudah mengarah ke sana. Jangan sampai masyarakat dulu yang bergerak, padahal pemerintah dalam ini lebih tahu kebijakan politik yang harus dilakukan. Seperti halnya Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, kemudian Cirebon, dan juga kabupaten lainnya termasuk Bogor, itu memang mutlak harus sudah dimekarkan. Begitu Bang Mahesa. Dan begini Pak Juri, tadi di awal Pak Juri juga sudah menjelaskan posisi PD yang sebenarnya sumir diketahui sama masyarakat. Kebijakan atau pekerjaan wajibnya yang saya kira DOP ini kan salah satu tugas utama. Iya. dari ini ya, dari yang harus ditebalkan di dalam oleh para anggota DPD. Saya sekilas tadi menangkap bahwa Budi secara prinsip memang sangat menyetujui dan sangat ingin mendorong percepatan itu. Betul. Saya tarik ke problem yang lebih dekat dengan kita. Kabupaten Bekasi aja. Kabupaten Bekasi beberapa tahun terakhir kan, saya kira 10 tahun terakhir lah ya. Sudah hampir 10 tahun. Menyuarakan perlu adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi Utara. Belum lama ini PJ Bupati melempar wacana baru dengan akan membuat kajian baru yang tidak menutup kemungkinan adanya kota Madian yang sama sekali tidak dibicarakan di kajian-kajian sebelumnya di pabrik Bekasi lah gitu ya gitu. Tapi perlu digarisbawahi kan secara prinsip aja mendorong adanya pemekaran wilayah. Saya justru penasaran kajian haji itu lebih ideal seperti apa ya, karena kan
perlu juga diperhatikan di dia untuk dia dari wilayah itu yang lebih cocok dengan wilayah tersebut. Ya. Sementara untuk di Bekasi ini, saya kira ini juga pasti digantikan oleh warga Mungkin Bekasi. bukan hanya Bekasi ya, saya ingin bantu memberikan pemahaman dalam konteksnya Jawa Barat ya, termasuk Bekasi. Sekarang saya baca Bekasi, Pak. Jadi sebetulnya proses pemekaran secara administratif melalui kajiannya Profesor Sado Wasis waktu itu dari UI kalau nggak salah, sejak tahun 2012-an itu sudah jadi pemekaran. Dan oleh Bupati Sadudin juga sudah diajukan. Tetapi kemudian mandek secara proses. Bukan hanya karena moratorium, karena memang terkesan belum serius gitu dari Pemda Kabupaten Bekasi sendiri. Sementara kalau kita bicara data Kabupaten Bekasi Bang ya, hari ini tuh penduduk realnya mungkin bisa hampir 4 juta. Penduduk berdasarkan data BPS udah 3.079.000. DPT tercatat KPUD kemarin rilis itu udah 2,2 juta. Gitu. Kemudian wilayahnya juga sudah cukup luas lah dengan hampir 1.247 km gitu. Nah, dari pendekatan pemekaran Kabupaten Bekasi, kalau bicara isu masyarakat yang sudah dikembangkan dan sudah digerakkan secara administratif hampir 10 tahun, itu adalah terjadinya pemekaran menjadi Kabupaten Bekasi Utara gitu. Tetapi kemudian sekarang berkembang, bukan hanya Bekasi Utara, ada sebagian masyarakat yang berpikir menjadi Kota Cikarang. Induknya Kabupaten Bekasi nanti bergeser, seperti proses bagaimana Kota Bekasi ya sebagai wilayah pemekaran, tetapi sebetulnya induk di situ ya. Kemudian Kabupaten Bekasinya pindah ke Cikarang. Saya secara pribadi sebetulnya konteks pendekatan pemekaran Kabupaten Bekasi itu ada dua. Satu menyelesaikan masalah proses pemekaran itu sendiri. Yang kedua masalah tata kelola sebetulnya. Jadi bukan hanya mekar, tapi ada perubahan tata kelola. Sehingga saya berpikir, mungkin karena saya orang Cikarang kali Bang ya. Cikarang yang sudah cukup padat, Cikarang ditambah Cibitung, ditambah mohon maaf Serang Baru wilayah selatan, itu penduduknya sudah hampir setengahnya, walaupun kabupatennya lebih sedikit, gitu. Nah, sehingga saya berpikir karena wilayah selatan yang kebetulan katakanlah tadi Cikarang Minded tadi itu sudah heterogen, sehingga saya berpikiran, mohon maaf kepada kawan-kawan tokoh-tokoh Bekasi, ini masalah pandangan gitu ya, pandangan. Sehingga Kabupaten Bekasi saya berpikir lebih cocok itu ningkat statusnya menjadi Kota Cikarang. Nah, jadi tadi bukan hanya mekar, itu mekar. Yang kedua ada perubahan tata kelola, Bang. Karena wilayah Cikarang ini sudah heterogen, sehingga kalau jadi Kota Cikarang maka turunannya bukan lagi desa, jadinya kelurahan. Kalau jadinya kelurahan, memang itu menjadi menutup ruang-ruang tokoh-tokoh lokal menjadi, mohon maaf ya, kepala desa, BPD. Tetapi kita kan sudah tidak lagi memikirkan person-person itu. Tapi kita memikirkan adanya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kalau itu jadi kelurahan, satu masyarakatnya banyak, kedua heterogen, maka tidak ada lagi tuh ritualitas tahunan atau 5 tahunan konflik di masyarakat. Nah, jadi kenapa saya ke Kota Cikarang lebih kepada ke arah situ, Pak. Sekali lagi, bukan hanya pemekaran targetnya, tetapi ada peningkatan tata kelola pemerintahan sampai ke masyarakat. Jadi lebih adem nanti posisinya, begitu Pak. Dan saya kira itu cukup masuk akal gitu. Mungkin itu juga yang termasuk rawon, Mak. Oke, nanti akan gitu. Saya masih enggak. Gitu. Tapi saya kira itu juga yang ada di pikiran Pak Bupati mungkin kemarin. Hari ini begitu. Ketika melempar wacana, kemungkinan kan kita bisa juga buat kajian soal remaja, mungkin itu ya pikiran PJ Bupati. Nah, geser sedikit ke Kerawang Bang, juga termasuk soal pemekaran wilayah. Sama halnya seperti di Kabupaten Bekasi, suara itu terus berjalan di real time termasuk di media sosial. Bahkan mungkin umur pengajuan pemekaran wilayah Cikampek itu lebih tua dari lama, betul. Saya kira sejak Orde Baru di masa-masa akhir pemerintahan Pak Harto itu udah mulai sejak punya pintu tol Cikampek. Ya. Dan sampai sekarang itu mandek lah saya kira ya. Bahkan sampai 2-3 tahun yang lalu mereka masih meminta support yang lebih dari Pemda. Artinya kan ada proses yang jalan di tempat. Terbaru ada lagi wacana lah saya di masyarakat Kerawang itu apa lebih cocok Stengel aja yang dimekarkan, jangan Cikampek gitu.
karena lebih jelas Perbedaannya ya. potensi wilayahnya. Kalau Cikampek masih ada industri yang bisa masuk jadi kota dia. Nah, menurut Abang sendiri kalau terus Kerawang ya, dari potensi yang juga ada di Kerawang. Kalau kacamata saya sebetulnya antara Bekasi dan Karawang itu boleh dikatakan daerah yang sangat mirip gitu, daerah sangat mirip, sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat para sesepuh Inohong di Karawang yang mendorong pemekaran Cikampek, menurut saya memang kalau bicara Cikampek sekupnya jadi terlalu kecil. Karena Cikampek dengan Karawang juga kan jaraknya sangat dekat sekali gitu ya. Yang kemudian juga tipologi geografisnya juga sama. Kalau menurut saya yang tepat itu, mohon maaf, menurut saya yang tepat Kabupaten Karawang itu, Karawang yang menjadi kota, termasuk Kelari gitu kan, Kelari, kemudian Purwasari, Cikampek, Kota Baru, itu kan satu wilayah yang homogen. Satu wilayah homogen, wilayah industri dan masyarakatnya heterogen, gitu maksud saya. Tetapi yang agak berbeda signifikan adalah wilayah utara yang diwakili oleh Rengas Dengklok. Sehingga menurut saya yang lebih tepat secara administratif, mungkin lebih cepat dilakukan proses pengajuan pemekaran adalah Karawang menjadi kota Karawang, kemudian wilayah utara menjadi Kabupaten Karawang atau Kabupaten Rengas Dengklok misalnya begitu. Karena sejarahnya juga sejarahnya juga kuat dengan Rengas Dengklok, bagaimana Presiden RI pertama gitu ya, punya sejarah nasional kemerdekaan juga di sana. Yang terpenting lagi tadi tipologi, kemudian geografisnya juga sangat berbeda. Wilayah selatan dengan kawasan industrinya, wilayah utara dengan kekuatan pertanian dan kelautannya. Dan juga ditambah tokoh-tokoh pergerakan di Karawang itu kan boleh dikatakan hampir bersumber dari daerah-daerah utara tuh, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Cilebar gitu ya kawan-kawan. Saya pikir itu jauh lebih reasonable untuk dilakukan kajian oleh tokoh-tokoh Karawang dan juga barangkali mohon maaf kawan-kawan di DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, kurang lebih begitu Bang Mahesa. Setuju. Kalau itu saya sangat setuju Pak Juni. Soal Bekasi dan Karawang tadi, pemirsa, secara prinsip saya ulas lagi tadi, Pak Budi mendukung adanya percepatan pemekaran wilayah. Hanya saja bentuk ideal yang diungkapkan oleh Budi tadi, saya kira juga harus perlu dipertimbangkan oleh bukan hanya pemerintah daerah atau provinsi, tapi tokoh-tokoh masyarakat di lapangan. Barangkali itu jadi opsi yang lebih ideal atau lebih mempercepat bahkan proses. Iya, saya pikir lebih mempercepat. Tetapi sekali lagi ya Bang ya, kita pemekaran ini bukan hanya bicara Karawang Bekasi ya. Kita juga punya PR dan punya harapan besar masyarakat di wilayah Cirebon Timur, gitu, kemudian juga Indramayu Barat, mohon maaf ya, Tasikmalaya Selatan, wilayah Kidul gitu ya. Kemudian juga Garut Selatan, Cianjur Selatan, ada juga isu kota Cipanas gitu ya. Kemudian Sukabumi Selatan, termasuk juga ada isu kota Cibadak gitu kan. Kemudian yang paling kuat isunya sebetulnya karena memang penduduknya sangat wilayahnya memang cenderung luas, kemudian juga padat, yaitu Bogor gitu. Kabupaten Bogor yang penduduknya hampir 5,7 juta, hak pilihnya saja hampir 3,7 juta gitu kan. 5 juta itu hampir sama dengan beberapa wilayah penduduk provinsi di luar Jawa begitu. Nah, itu Bogor isunya malah lebih lebih menarik untuk dilakukan percepatan pemekaran antara Bogor Barat, Bogor Induk dan Bogor Timur. Begitu Bang, dan itu penting semuanya gitu maksud saya. Harusnya di problem seperti itu mengambil posisi atau mengambil peran seperti apa untuk dalam upaya dia. Tujuan akhirnya itu mempercepat proses persiapan tadi sebelum kulit moratorium dibuka. Kalau menurut saya bahwa memang sorry Bang. Soalnya gini, kadang-kadang tadi masyarakat punya hoax, punya harapan soal pemekaran wilayah, tapi tidak sedikit juga senator ketika turun ke lapangan justru hal lain yang diungkapkan yang ditawarkan oleh mereka. Contoh, memang mereka merangkul para relawan, seniman, tapi dalam sisi fungsional mereka kan apa yang dijanjikan belum tentu bisa terlaksana dengan poin itu gitu, karena memang bukan proporsinya. Nah, saya pengen tahu apa di bayangan abang ketika DPD menghadapi problem ini dan bawah
Memang yang saya pahami ini adalah sebuah pemahaman saya terhadap literatur-literatur yang saya baca terkait dengan tupoksi ya. Tupoksi DPD berbasis Undang-Undang 1945 pasal 22 gitu. Di situ jelas sekali bahwa tupoksi dan kewenangan DPD itu adalah ABCD. Salah satunya adalah otonomi daerah, pemekaran wilayah, kemudian pengelolaan sumber daya ekonomi alami dan buatan, dan juga tentang perimbangan pemerintah keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi maksud saya adalah ketika latar belakang kita siapapun itu, baik saya sebagai politisi juga, mungkin juga saya di pengusaha juga, kemudian ada kawan-kawan mungkin dari budayawan, ada kawan-kawan pendidik. Kalau menurut saya, apapun latar belakang kita yang harus dipahami bahwa besok kita bukan lagi mengurusi tentang latar belakang. Bukan bang, bukan karena saya guru, saya akan memperjuangkan terkait dengan hak-hak guru begini begitu. Salah kamar gitu. Saya sebagai pengusaha hari ini mau memperjuangkan agar pengusaha begini begitu begini, salah kamar gitu. Termasuk misalnya mohon maaf, budayawan, saya budayawan, saya masuk ke DPD agar begini begitu tentang budaya, sekali lagi salah kamar. Jadi latar belakang kita pengusaha, latar belakang kita politisi, latar belakang kita pendidik, latar belakang budayawan, ataupun latar belakang kita apa, begitu masuk DPD adalah untuk gitu kan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai tupoksi dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 45 tentang otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan wilayah, tentang pengelolaan sumber daya ekonomi alamiah dan buatan, dan juga tentang membahas perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi harus ke situ gitu bang. Itu yang saya pahami. Iya, kadang-kadang yang saya lihat misalnya Ya. itu ada tersumbatnya seperti itu. Betul. Kadang-kadang sebagai contoh ketua forum percepatan pemekaran daerah tingkat provinsi aja kan anggota DPR RI gitu yang sebetulnya mungkin dia punya bisa menjadi fasilitator juga Ya. bisa mengungkapkan itu di pemekaran realite ya. Tapi kan lebih optimal kayaknya kalau itu dipegang sama teman-teman senator gitu ya. Saya kira hal-hal elementer soal otonomi daerah itu lebih menguasai betul saya lebih tupoksinya Nah, gitu lebih tupoksinya. Sebetulnya kalau bicara tupoksinya bang, semuanya punya peran ya berdasarkan Undang-Undang 32 dengan pengembangannya ya tentang Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi semua pihak terlibat termasuk masyarakat gitu ya. Proses tetap masyarakat, kemudian kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini bupati dengan DPRD gitu ya. Kemudian kalau itu sudah menjadi bahan akan diterima oleh kelembagaan yang disebut DPD, karena DPD lah nanti yang merancang undang-undang terkait di dalamnya tentang pemekaran. Kemudian juga difinalisasi oleh DPR RI bersama pemerintah, dalam ini Kementerian Dalam Negeri. Baru setelah dinyatakan oke, termasuk di dalamnya adalah moratorium dibuka, baru itu disebut adanya keputusan presiden bahwa daerah tersebut dimekarkan. Tentunya tahap-tahapannya itu. Nah, sebetulnya di sini DPD itu kalau istilah saya itu termasuk katalisator, gitu, katalisator yang membantu memproses percepatan proses pemekaran itu sendiri dengan apa? Dengan mengkonsolidasi gitu maksud saya. Dengan mengkonsolidasi karena memang itu tupoksi. Dengan mengkonsolidasi karena itu kewenangan. Walaupun kewenangannya diproses, tidak di output bang. Tetap yang membuat keputusan daerah ini mekar atau tidak itu keputusannya di DPR, gitu. Bukan di DPD. Tapi yang meramu itu semua adalah ranah dan kewenangannya kawan-kawan kelembagaan di DPD RI. Jadi seperti itu yang saya pahami bang. Bisa sengaja saya bolak-balik terus dari mulai DOB sampai ke beberapa kali menyinggung fungsi dari para senator dari DPD biar untuk mengarahkan aja ke pemirsa sebenarnya bahwa memang saya kira pemekaran wilayah itu memang mendesak dan harus juga dipromosikan ke teman-teman di lapangan. Ada saluran yang legal untuk menyuarakan itu yang selama ini jarang terlihat di lapangan, karena itu fungsinya mungkin begitu. Kita akan bahas lagi soal pemekaran wilayah ini ke hal yang lebih luas ke daerah-daerah lain di Jawa Barat yang belum kita bahas ya di segmen berikutnya.